Halo, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Lavin Margaret Rosinaga. Saya dari S1 Sistem Informasi, BINUS Online Learning, dengan NIM 26023 21023. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait salah satu topik SDG, yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini implementasi SDG dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung ke latar belakangnya. Jadi latar belakangnya ini lebih ke Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda global yang dicanangkan oleh PBB untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. SDG ini juga memiliki 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Namun, kita juga masih menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, kemiskinan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi SDG sangat penting untuk memastikan keberlanjutannya kehidupan kita di bumi. Oke, kemudian selanjutnya itu terkait rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana cara mengimplementasikan SDG dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah apa saja tantangan utama dalam pencapaian SDG. Kemudian yang ketiga, apa solusi konkret yang kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SDG. Itu terkait rumusan masalahnya. Oke, kemudian terkait hasil temuan. Hasil temuan ini berdasarkan laporan berbagai lembaga, beberapa negara telah mencapai kemajuan signifikan, terutama dalam pendidikan dan kesejahteraan dan kesehatan. Itu ada di SDG 3 dan SDG 4. Namun, masih ada tantangan besar seperti kesenjangan ekonomi yang tinggi, itu bisa kita lihat di SDG 1 dan SDG 10, serta dampak perubahan iklim yang semakin parah, itu di SDG 13. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mencapai SDG masih rendah. Kesadaran dan keterlibatan publik perlu ditingkatkan agar target SDG bisa tercapai sebelum tahun 2030. Oke, itu adalah hasil dari temuannya. Kemudian kita lanjutkan ke solusi. Di solusi ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ini dari segmen individu, pemerintah, perusahaan, dan juga dari edukasi. Nah, kalau untuk solusi ini, kita yang sebagai individu, kita bisa mulai dengan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Misalnya, mengurangi limbah plastik, mengurangi menggunakan energi terbarukan, dan mendukung produk ramah lingkungan. Kemudian dari sisi pemerintah, perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat, seperti investasi hijau, insentif bagi perusahaan yang merupakan praktik ramah lingkungan. Kemudian bagi perusahaan harus menerapkan prinsip environmental, social, dan government atau ESG bisa disingkat dalam operasional bisnis mereka. Nah, yang terakhir itu terkait edukasi. Edukasi ini menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik melalui kampanye, seminar, maupun program pendidikan mengenai SDG. Kemudian kesimpulannya adalah SDG adalah komitmen global yang memerlukan partisipasi dari semua pihak. Meskipun ada banyak tantangan, solusi yang tepat dan kolaborasi yang kuat bisa membantu kita mencapai tujuan ini. Kesadaran dan aksi nyata dari setiap individu memiliki dampak besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Terkait refleksi pribadi,
Dari penelitian saya ini, saya menyadari bahwa SDG bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga individu seperti kita. Langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendukung produk lokal berkelanjutan bisa memberikan kontribusi yang besar. Selain itu, edukasi tentang SDG harus terus ditingkatkan agar lebih banyak orang terlibat. Untuk mencapai target SDG sebelum tahun 2030, kita memerlukan lebih banyak aksi nyata dan kolaborasi dari berbagai pihak. Ya, sekian dari saya sebagai penutup. Saya mengajak kita semua untuk berkontribusi dalam mencapai SDG dengan aksi nyata. Mari bersama wujudkan dunia yang lebih baik melalui aksi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.